the miracle given to our family. The miracle grew. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Nian, dan selamat datang di Bedah Film episode pertama. Oke, karena ini episode pertama, so harapannya nanti akan ada episode-episode berikutnya ya. Dan karena saya itu nontonnya hampir 100% film anak-anak, kayaknya sebagian besar yang akan kita bedah sih nantinya adalah film anak-anak. Dan di sini saya pakai istilah bedah film karena kalau pakai istilah review film tuh kayaknya ketinggian buat saya. Saya akan lebih fokus ke dinamika psikologis dan juga nilai moral dari filmnya itu sendiri. Dan film pertama yang akan kita bedah kali ini adalah film Encanto yang rilis di tahun 2021. Kalau nggak salah sih bulan November. Tapi sebelum kita lihat seperti apa bedah filmnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi saya nggak bosen-bosen ngingetin. Jangan lupa untuk support saya dengan subscribe dulu channel ini supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, jadi cerita ini nih dimulai pada saat Alma dan juga Pedro itu digambarkan sedang melarikan diri dari kejaran pasukan yang menyerang desanya gitu. Sampai akhirnya mereka itu tiba di sungai. Dan di sungai itu akhirnya karena udah deket si pasukan itu, Pedro itu menyerahkan diri supaya Alma dan juga 3 anak kembarnya itu bisa selamat. Nah, disitulah kemudian si Alma ini menjadi single parent dan membesarkan ketiga anak kembarnya ini. Nah, pada saat si Pedro ini menghilang, si Alma ini ditinggalin lilin yang mereka bawa untuk penerangan sih sebenarnya. Dan lilin itu ternyata setelah Pedro menghilang, dia itu berubah menjadi lilin ajaib yang kemudian itu membuat tempat Alma dan anak-anaknya itu terlindung. Jadi kayak gunung-gunung itu terus pada numbuh gitu loh. Terus juga membangun sebuah rumah yang kemudian diberi nama Casita. Jadi rumah itu tuh kayak rumah hidup gitu. Kita tinggal perintah nih, kursi geser atau apa gitu. Dia akan nurutin kata kita. Nah, si lilin ini sendiri tetap ada di rumah itu dan gak pernah mati. Jadi dia adalah sumber keajaiban dari keluarga Madrigal ini. Nah, selanjutnya keluarga Madrigal ini dikaruniai keajaiban pertama dari ketiga anak kembarnya ini. Jadi kalau untuk Alma sendiri sih dia nggak punya keajaiban, tidak punya super power gitu. Tapi ketiga anaknya ini punya super power, punya kekuatan. Dan seterusnya keturunan dari keluarga Madrigal itu pada saat mencapai usia tertentu, dia akan mendapatkan gift atau kekuatan yang beda-beda. Nah, kekuatannya seperti apa sih? Ada baiknya kita lihat dulu ya, family tree atau silsilah keluarga Madrigal. Jadi di generasi pertama itu ada Alma dan Pedro, keduanya tidak punya kekuatan super. Terus Alma dan Pedro ini punya 3 anak, yang 3 anak kembar tadi. Yang pertama adalah Pepa, yang dia itu bisa mengendalikan cuaca. Jadi kalau dia marah terus ada awan di atasnya dan hujan gitu. Terus yang kedua ada Bruno, yang dia tuh punya kekuatan ajaib bisa meramal masa depan. Dan yang ketiga adalah Julieta, yang dia itu bisa menyembuhkan orang dengan masakannya. Nah, si Pepa ini anak pertama, kemudian menikah dengan Felix dan dia punya 3 anak. Yang pertama adalah Dolores, itu dia punya pendengaran super. Jadi kalau ada orang bisik-bisik di seberang sana tuh dia bisa kedengeran gitu. Terus yang kedua ada Camilo. Nah, Camilo ini kekuatannya adalah bisa merubah bentuknya. Jadi dia bisa berubah jadi adeknya, bisa berubah jadi papanya, terserah apa yang dia lihat gitu. Terus yang ketiga ada Antonio, yang dia itu bisa bicara sama hewan. Nah, Bruno ini nggak punya anak ya, belum punya anak. Terus yang ketiga ada Julieta yang menikah sama Agustin. Kemudian mereka juga punya 3 anak. Yang pertama adalah Isabella yang bisa menumbuhkan bunga. Terus ada Luisa yang dia itu punya kekuatan fisik besar banget, bisa ngangkat yang berat-berat. Dan yang terakhir Mirabel. Nah, Mirabel ini dia tidak punya kekuatan ajaib apa-apa. Dan disitulah dramanya dimulai teman-teman. Karena Mirabel ini tidak punya kekuatan apa-apa, kemudian dia itu diperlakukan berbeda oleh orang di sekitarnya, terutama oleh Alma atau Abuela. Jadi Abuela itu kalau bahasa Spanish itu artinya nenek. Film ini jadi latar belakangnya tuh Kolombia ya teman-teman. Nah, karena Mirabel ini diperlakukan berbeda, dia pun merasa nggak nyaman dan juga sedih ya. Dia tuh kayak struggle untuk merasa bahwa aku adalah bagian dari keluarga ini. Di saat anggota keluarga yang lain tuh punya kekuatan ajaib
sementara dia sendiri enggak. Jadi dia sering merasa diabaikan, sering merasa kayak nggak diakuin, dan apa yang dia lakukan tuh nggak pernah cukup gitu. Apalagi sama Alma ya. Sementara kalau kedua orang tuanya sih tetap sangat support ya sama si Mirabel. Alma sendiri memang digambarkan sebagai sosok yang awalnya tuh antagonis ya. Jadi dia itu sosok nenek yang keras dan juga tegas plus perfeksionis. Jadi dia itu selalu menuntut anak dan cucunya, anggota keluarganya untuk membantu semua orang di sekitarnya dengan kekuatannya dia. Karena sifat perfeksionisnya ini, dia tuh kayak merasa bertanggung jawab dan ingin keajaiban keluarga Madrigal ini tetap terpelihara, tetap perfect, semuanya tuh berjalan seperti seharusnya gitu. Nah, karena itulah kemudian di masa lalu menolak ramalan yang dibuat oleh Bruno bahwa Mirabel akan menghancurkan Casita dan juga lilin ajaib. Terus pada suatu hari, keluarga Madrigal yang paling kecil, yaitu si Antonio, itu sudah saatnya mendapatkan kekuatan ajaibnya. Jadi Antonio ini kan dapat kekuatan bisa berbicara sama binatang. Nah, setelah itu, kemudian kan keluarga yang lain tuh pada gegap gempita, euforia, bahagia gitu ya, karena ada kekuatan ajaib baru di keluarga Madrigal gitu. Sementara Mirabel sendiri kan sedih tuh, jadi dia tuh kayak terpinggirkan dan menyingkir gitu. Nah, pada saat itu dia itu melihat bahwa rumahnya itu mulai retak-retak. Jadi Casita itu mulai hancur dan dia juga melihat kalau lilinnya itu kayak mau padam. Kemudian dia bilang sama si Alma. Alma kemudian cek ke rumah dan ternyata semuanya tuh baik-baik saja. Rumahnya tuh nggak ada yang retak-retak sama sekali. Nah, Mirabel penasaran dong. Aku tuh bener-bener lihat gitu. Kok semuanya jadi baik-baik saja? Jadi dia mulai mencari tahu dan dia mulai dari Dolores karena kan Dolores itu punya pendengaran super ya. Jadi dia tuh berpikir kalau Dolores pasti tahu sesuatu gitu. Karena dari jarak jauh pun dia bisa dengar semuanya. Nah, setelah ke Dolores, si Dolores itu bilang kalau kayaknya Luisa itu menunjukkan tanda-tanda kalau ada sesuatu yang aneh gitu. Dan akhirnya Mirabel nemuin Luisa dan mencoba mencari tahu apa yang Luisa tahu sebenarnya. Awalnya Luisa nggak mau cerita apa-apa sampai akhirnya karena didesak terus, akhirnya dia tuh justru malah cerita kalau dibalik sikap dia yang kayaknya strong banget, dia tuh membantu semua orang, dia tuh sebenarnya merasa tertekan gitu. Di situ digambarkan dengan lagu Surface Pressure. Setelah Luisa ini menceritakan rasa tertekan dan juga sebenarnya ada rasa takut kalau kekuatannya hilang tuh dia akan jadi apa gitu. Dia cerita bahwa dia pernah dengar tentang ramalan Bruno, pamannya mereka yang menghilang gitu. Nah, dari sinilah kemudian Mirabel itu mencari tahu tentang Bruno dan akhirnya dia mengendap-endap masuk ke kamarnya si Bruno. Begitu masuk ke kamarnya Bruno, ternyata kamarnya itu rada-rada spooky gitu ya, jadi banyak pasir-pasir dan segala macem. Jadi dia berusaha untuk masuk dengan segala halangannya sampai akhirnya itu setelah hampir masuk ke jurang, akhirnya dia sampai di ruangan yang dia itu lihat bahwa ada kepingan-kepingan gambar ramalannya dari Bruno. Pas dia lihat itu kemudian itu ruangan mau hancur, terus dia lari dengan bawa itu kepingan-kepingan yang sebelumnya dia sempat sih nyatuin 3 kepingan dan itu tuh terlihat gambarnya dia bawa, dia balik lagi dan kemudian dia satukan kepingan-kepingan itu dan dia melihat bahwa di ramalannya Bruno itu ada Casita dan ada dia. Casita itu retak-retak kayak mau hancur gitu dan si Mirabel ini ada di depannya. Dari gambar ini bisa diasumsikan kalau Mirabel itu mungkin adalah anak yang akan menghancurkan Casita dan juga keajaiban keluarga Madrigal. Tahu gitu shock dong. Mirabel sendiri berusaha menyembunyikan itu. Tapi apa sih yang bisa disembunyikan dari Dolores? Dolores tuh akhirnya denger karena dia kan punya pendengaran super tuh. Dia denger dan dia tuh kayaknya juga suka gosip ya. Jadi dia tuh ceritakan ke anggota keluarga lain pada saat acara pertunangan Isabel. Karena orang-orang pada shock, akhirnya pesta pertunangan itu tuh gagal. Dan Isabel tuh marah sama Mirabel, tentu saja ya. Dan semuanya sebenarnya, terutama si Alma, marah banget sama Mirabel. Tapi si Mirabel ini tidak menyerah dan dia tuh tetap cari tahu lagi soal si Bruno dan ramalannya. Sampai akhirnya dia itu karena ngikutin pecahan ramalan yang dibawa sama tikus, dia tuh sampai ke ruangan tempat Bruno selama ini tinggal yang ternyata tuh tetap di rumah itu juga. Jadi Bruno itu cuman sembunyi di dalam rumah itu gitu. Nah, kemudian akhirnya setelah kejar-kejaran nih sama Bruno cerita bahwa setelah Mirabel waktu itu tuh harusnya mendapatkan keajaiban dia tapi ternyata nggak dapet, itu Alma meminta dia untuk meramal
yang muncullah ramalan itu bahwa ada Mirabel dan juga Casita yang retak-retak di belakang. Karena melihat ramalan ini, kemudian Bruno itu memilih untuk menghilang dan ramalan itu tuh pecah. Jadi orang tuh nggak tahu. Saya nggak tahu sih sebenarnya kalau Alma tuh tahu atau enggak ya. Cuman ramalan itu tuh tersembunyi di kamar dia dan orang nggak tahu. Dan dia menghilang. Bruno sendiri sebenarnya cerita bahwa ramalan yang dia lihat itu ambigu. Karena dia melihat di satu sisi di belakangnya Mirabel itu adalah Casita yang hancur. Tapi di sisi lain juga Casita yang kembali utuh. Jadi dia itu sebenarnya tidak bisa menyimpulkan ini Mirabel akan menghancurkan Casita dan juga keajaiban keluarga Madrigal atau sebaliknya. Tapi karena orang-orang selama ini tuh selalu melihat sisi negatif dari ramalan-ramalan dia, akhirnya dia memilih menghilangkan diri juga untuk menyelamatkan si Mirabel tentu saja. Kemudian Mirabel ini membujuk Bruno untuk meramal lagi. Dan di situ gambaran yang sama muncul, yaitu Casita yang hancur dan di situ ada Mirabel. Tapi saat dilanjutkan lagi, kemudian ada gambaran bahwa Mirabel ini berpelukan dengan kakaknya Isabel dan lilin ajaibnya itu bertambah terang. Jadi mereka berasumsi bahwa yang bisa menyelamatkan lilin ajaib itu adalah pelukan Isabel dan Maribel. Yang Mirabel tuh rada-rada shock juga ya, karena kan dia lagi marahan tuh sama kakaknya. Orang dia sudah menghancurkan pertunangan si Isabel kan, dan sebelum-sebelumnya juga hubungan mereka tuh tidak terlalu baik. Tapi karena Maribelnya ingin menyelamatkan keluarga, akhirnya oke, aku akan ke sana. Jadi datanglah Mirabel ke tempatnya Isabel. Dan benar aja, Isabel tuh marah besar sama Mirabel. Kamu tuh sudah menghancurkan pertunanganku, bla 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 bla. Sampai akhirnya nantangin nih Isabelnya. Kamu harus minta maaf gitu. Dan dengan berat hati Mirabel pun minta maaf. Tapi setelah itu Mirabel tuh nambahin gitu. Jadi kayak aku minta maaf karena hidupmu tuh begitu sempurna, bla 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 gitu, yang itu tuh menyulut emosinya si Isabel. Dan dia itu kelepasan ngomong kalau menikah dengan Mariano itu bukan hal yang aku inginkan, tapi aku melakukan itu untuk keluargaku. Shock dong si Mirabelnya. Dan kemudian di situ Isabel tuh curhat, menceritakan bahwa dia tuh sebenarnya tertekan karena dia tuh selalu dituntut untuk menjadi gadis manis yang sempurna. Dia selalu harus mengekspresikan dirinya seperti yang orang mau. Padahal dia itu nggak sepenuhnya seperti itu. Nah, setelah mereka itu berbaikan, saling ngobrol, kemudian Casita itu kelihatan yang tadinya retak-retak, itu tuh jadi nempel lagi gitu. Dan lilinnya tuh juga nyalanya lebih terang. Di situ Mirabel itu kemudian mendapatkan pencerahan yang bisa menyelamatkan keluarga Madrigal. Dan juga keajaibannya itu adalah perasaan saling menerima dalam keluarga. Jadi gak banyak menuntut, gak banyak tekanan, dan tidak harus sempurna. Mirabel kemudian berusaha menjelaskan ini sama Alma, tapi Alma tidak menerima ini dan justru berpikir bahwa yang menyebabkan kerusakan Casita dan juga hampir padamnya si lilin ini itu adalah Mirabel, karena itu yang dia lihat dari ramalan Bruno. Dan juga gara-gara ngobrol sama Mirabel, Luisa itu jadi kehilangan kekuatan gitu. Nah, setelah pertengkaran ini, Casita itu makin retak-retak dan juga lilinnya makin goyang-goyang sampai akhirnya rumahnya hancur. Dan juga walaupun sudah berusaha keras si Mirabel untuk menyelamatkan lilin, lilinnya tuh tetap padam. Mirabel sedih banget dong dengan kejadian itu. Kemudian dia menghilang sampai Alma itu menemukan dia di sungai tempat Alma dan Pedro tuh dulu berpisah. Di sana kemudian Alma itu menceritakan masa lalunya dia, bagaimana dia bertemu dengan Pedro dan sampai akhirnya mereka berpisah di sungai itu, dan bagaimana perasaan dia ditinggalin 3 anak dan suaminya menghilang. Betapa besar tekanan dia untuk memastikan semuanya tuh baik-baik saja, yang akhirnya itu membuat dia itu jadi sosok yang keras, tegas, dan selalu ingin menuntut keluarganya itu menjadi perfect seperti maunya dia. Yang justru sikap ini nih yang menghancurkan keluarga Madrigal ini sendiri dan juga keajaiban yang dimilikinya. Terus akhirnya film ini diakhiri dengan Alma sadar dengan kesalahannya, kemudian dia berbaikan dengan Mirabel, juga akhirnya Bruno muncul dan mereka tuh kayak reunian bareng sama keluarga yang lain sampai akhirnya mereka oke, kita bisa mulai lagi untuk membangun rumah kita dengan pondasi yang benar, yaitu saling menerima itu tadi. Terus seluruh warga desa
membantu mereka untuk membangun lagi rumahnya, walaupun nggak ajaib lagi ya waktu itu, tapi mereka membangun rumahnya. Dan pada saat Mirabel itu membuka pintu untuk pertama kali, kemudian rumah itu jadi ajaib lagi gitu teman-teman. Film ini jujur kalau untuk saya sangat menyentuh sekali ya. Saya tuh kalau nonton ini nangis terus bawaannya. Oke teman-teman, sekian untuk plot ceritanya ya. Ini masih bersambung karena sebenarnya masih ada scene emosional dan juga nilai moralnya yang belum dibahas karena videonya udah terlalu panjang. So jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan lanjutannya ya. Terima kasih, bye-bye.